Halo semuanya, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi nih sama gue Bosen. Di video kali ini kita kedatangan satu buah multimedia passive speaker soundbar nih dari Audiobox. Perkenalkan, ini adalah Sonic Bar 150P. Penasaran kayak gimana kualitasnya? Yuk, kita langsung masuk aja ke video. Oke, sebelum kita mulai, gue mau cerita dulu nih dikit. Bahwa si Audiobox Sonic Bar 150P ini sebetulnya produk pertama yang kita review ya. Dan setahu gue sih, si Audiobox ini masih satu holding company dengan Sonic Gear, terus Armageddon, dan Elysium tuh kalau nggak salah. Gue pribadi belum pernah coba tuh barang-barangnya. Kira-kira teman-teman ada yang pernah coba nggak? Tulis dong di komen di bawah. Oke, kita lanjut nih ya videonya. Si Sonic Bar 150P ini sebetulnya ada dua tipe nih setahu gua. Yang pertama yang pakai kabel kayak gini dan juga yang model Bluetooth. Nah, kalau kalian beli si Sonic Bar 150P ini kalian bakal dapat dua buah box packaging. Yang pertama packaging untuk si speakernya sendiri, di dalamnya tuh ada si speaker unitnya dan juga kartu manual dan juga buku garansi. Kebalik ya. Ya itulah pokoknya. Terus dapat juga ini yang namanya Sonic X Amplifier Controller. Yang lucunya ini brandnya dari si Sonic Gear, sementara yang ini dari si Audiobox. Jadi mungkin mereka saling melengkapi ya. Gawat nih, speaker aja ada jodohnya. Masa gua enggak? Nah, sementara di dalam box si Sonic X Amp-nya ini tuh hanya ada si controllernya yang sudah terhubung dengan kabel panjang banget nih, kabel aux dan juga kabel USB-nya. Jadi ini tuh panjang kabelnya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Dan untuk controllernya sendiri ini berfungsi untuk power on, power off, dan juga volume up, volume down. Terus bisa juga switch LED di dalam si Sonic Bar-nya. Plus yang pasti ini sebagai power input dari si Sonic Bar-nya. Dan by the way, untuk power inputnya sendiri ini disarankan menggunakan yang besaran 5 volt ya. Tapi gue udah coba sih, untuk colok ke laptop bisa, ke PC gue belum pernah coba. Terus untuk ke TV langsung ini bisa. So menurut gue sih untuk power source-nya sendiri nggak masalah ya mau dicolok kemanapun. Asal jangan dicolok ke hidung aja. Iya. Nah, sekilas mungkin terdengar agak ribet ya mekanismenya, tapi sebetulnya gampang banget kok. Jadi ujung kabel dari si Sonic Bar speakernya ini kalian tinggal colokan aja ke si controllernya. Ini tuh ujungnya micro USB. Plug, colokin, terus nanti si kabel aux-nya ini tinggal dicolokin juga ke device yang kalian inginkan. Either itu di laptop kah, di PC kah, atau di TV kah. Dan juga ininya seperti yang tadi gue bilang, tinggal dicolokin ke power source-nya. Nah, harganya sendiri berapa nih kira-kira? Kalau untuk model yang pakai kabel nih kayak yang kita punya itu tuh dimulai dari 199.000. Sementara untuk yang Bluetooth tuh gue lihat tuh di 299 ribuan. Tapi itu harga sebelum coret ya. Karena kebetulan di Shopee lagi ada promo dan ini tuh harganya turun jadi cuma 129.000. Sementara yang Bluetoothnya itu 179.000. So mungkin teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi tunggu dulu deh, kira-kira ini barang recommended atau enggaknya kita lihat di kesimpulan ya. Sekarang kita masuk ke desain dan juga build quality-nya dulu nih. Untuk dari segi build quality, basically ini udah kokoh banget ya menurut gua. Materialnya dari plastik ya untuk bagian bodinya, sementara untuk bagian speaker grill di bagian depannya ini dari besi sih ya kelihatannya. Gue sempet cobain pasangin magnet di sini dan menempel, dan overall sih kokoh banget ya. Dimensinya sendiri kurang lebih sekitar 40 cm dengan tinggi 6 cm dan tebal kurang lebih sekitar 5,5 meter. So ini menurut gue pribadi dari segi desain compact banget, bahkan terbilang kecil nih untuk ukuran soundbar. Jadi kalau setup kalian tuh let's say monitor 21 inch itu masih cocok banget. Bahkan kalau sampai 32 inch itu masih oke lah. Tapi kalau kalian mau pasang di TV, let's say TV 40 inch menurut gua itu jadi kurang pas ya. Jadi rasanya TV-nya tuh bakal jauh lebih besar dibandingkan si speaker soundbarnya. Tapi tuh menurut gua nggak terlalu masalah sih. Nah, di bagian atasnya sendiri ini branding typography modelnya ya Sonic Bar 150P. Kemudian di bagian bawahnya ini ada dua buah kaki yang udah dilengkapi dengan padding dari karet gitu. Karet atau busa ya, pokoknya itulah. Jadi ini cukup aman, misalnya kalian simpen di atas meja nggak akan gampang kegeser-geser.
Terus nih ya, poin lain dari desainnya lagi, ini tuh bagian depannya ada logo si audio box-nya. Yang posisinya agak nyengeyeng. Nyengeyeng tuh apa? Miring. Kayak kepalanya Bro Alit tuh miring. Oh, dengdek kalau kata Alit. Tapi gua sih sukanya nyengeyeng, itulah. Posisi logonya tuh jadi nggak di tengah banget dari si soundbar ini. Nggak masalah sih, cuma gue pengen nyebut aja. OCD. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi ya udahlah ya, namanya desain biasanya itu balik lagi ke preferensi masing-masing dan juga dari si desainernya itu sendiri. Nah, untuk spesifikasinya sendiri nih ya, si Sonic Bar 150p ini dilengkapi dengan 2 buah driver unit ukurannya 40 mm. Untuk output powernya sendiri itu di masing-masing 5 watt. Tapi yang gue perhatikan sih di bagian depannya tuh di balik speaker grillnya kelihatan ada 2 buah passive radiator. Mungkin itu sebabnya si Sonic Bar ini di boxnya juga dibilang passive speaker. Kayaknya sih gara-gara itu. Dan untuk total power outputnya tuh di 20 watt. Sementara untuk rentang frekuensinya itu di 100 Hz sampai dengan 18.000 Hz dan impedance-nya di 4 ohm. Dan yang memang setelah gua coba nih untuk volumenya lumayan banget ya, gede banget gitu. Di volume 50% tuh bisa ngisi ruangan kurang lebih sekitar 4x4, jadi let's say 16 meter persegi. Dan bahkan di 70% tuh udah mulai bocor keluar suaranya. So make sure aja kalau kalian pakai si speaker ini jangan terlalu kenceng-kenceng, jangan ganggu tetangga, apalagi kalau lagi nonton yang enak-enak. Terus untuk kualitas suaranya sendiri gimana nih? Kita dengerin dulu deh sound sample-nya. Nah, itu tadi sound sample dari si Sonic Bar 150p ini. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi sih ya biasa aja sih kalau buat musik mah. Nggak yang bagus-bagus amat, nggak yang jelek-jelek amat. Sesuai dengan klaimnya ya si Sonic Bar ini, clear sound signature with decent bass. Ya udah. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, clear sound signature with decent bass. Ya udah gitu aja. Jadi maksudnya gini nih dari kualitas suaranya tuh. Untuk frekuensi high-nya nih ya di bagian treble itu gua rasain memang sesuai klaimnya ya, dia kerasa clear. Tapi rasanya agak harsh, agak nusuk aja gitu, kayak kurang bulat gitu si treble-nya teh. Terus untuk bagian bass ya sesuai klaimnya juga decent bass gitu. Jadi nggak yang nendang-nendang amat, tapi nggak yang loyo-loyo amat. Cukup aja lah kalau untuk musik di bagian bassnya. Masih bisa gue nikmati kok untuk musik EDM, pop, rock gitu. Tapi yang paling gue notice tuh ya adalah di bagian middle frekuensinya. Jadi buat vokal dan instrumennya tuh lebih kerasa clear, lebih enak lah dibandingkan dengan si bass dan juga treble-nya. Dan dia juga kerasa agak lebih maju, lebih forward dibandingkan si treble dan juga bassnya. Tapi nih ya sayangnya untuk sound separation itu gua rasain tuh kayak kurang bagus, dalam artian semua suara di semua frekuensi tuh kayak pengen keluar bareng-bareng, jadi kayak saling tumpuk menumpuk, tumpang tindih satu sama lainnya gitu. Kerasanya sih seperti itu ya di kuping gua. Tapi overall gue masih cukup nyaman sih buat dengerin musik dari si Sonic Bar 150p ini. Meskipun kalau dalam waktu 1 jam 2 jam lebih itu mulai kerasa pegel aja di telinga. Tapi gue bisa bilang opini gue berubah ketika nyobain Sonic Bar ini dipakai nonton TV. Gak tahu kenapa suara yang dihasilkan tuh lebih bulat, clarity-nya lebih dapat, untuk sound separation-nya juga lebih kerasa.
Meskipun tetap ya, suara yang dihasilkan tuh masih sedikit harsh dan juga agak sedikit pecah. Tapi gue bisa bilang Sonic Bar 150p ini lebih bagus buat dipakai nonton daripada buat dengerin musik. Dan memang sih, si Sonic Bar 150p ini di official store-nya sendiri memang disebutkan cocok untuk menemani dan melengkapi televisi Anda. Jadi kayaknya untuk tuning audionya tuh lebih diperuntukkan buat film deh daripada buat musik. Nah, daripada penasaran, kita dengerin bareng-bareng deh untuk sound sample bagian filmnya kayak gimana. Crank it all the way up. We the soldiers. Man, we messing with magnets now? Woke to wake up. Whoa, can't front. Yeah, everything we gave up. Even when we die, we raise up. It's good to be back. Oke, jadi berdasarkan poin-poin review di atas, kira-kira gimana nih? Sonic Bar 150p yang tipe kabel aux, recommended atau enggak? Dari segi desain, cakep nih, jujur. Gue suka dengan desainnya, minimalis dan simple. Dari segi build quality, seperti yang kita lihat tadi, ini udah cukup solid banget nih. Dari segi kualitas suara, ya udah lumayan lah untuk harganya. Meskipun buat gue pribadi nih ya, gue lebih suka suaranya dipakai nonton film dibandingkan buat dengerin musik. So, gue bisa bilang si Sonic Bar 150p ini yang harganya 129.000 udah bisa banget sih gue rekomendasikan buat teman-teman yang mungkin speaker TV-nya rusak atau speaker laptopnya rusak gitu ya. Apalagi keperluannya buat nonton film, ini udah recommended banget. Tapi kalau untuk musik sih ya, kalau buat selera gue pribadi, gue akan menyarankan mungkin bisa lirik-lirik produk lain. So, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Thank you juga buat teman-teman yang udah nge-like, yang udah nge-subscribe ke channel ini. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.